Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, resiko terberat ketika telat bayar atau gagal bayar di pinjaman online itu ada 5 ya. Ada 5 dan yang kelima ini sangat fatal jika sampai terjadi pada Anda. Nah, yang pertama, resiko ketika telat bayar di pinjaman online itu 4 hari atau 3 hari sebelum jatuh tempo sudah mulai ditagih, diingatkan oleh debt collector pinjaman online atau deskol ya. Ada yang nelpon langsung, ada yang ngirim chat WhatsApp, ada yang ngirim SMS. Nah, ini penagihan ini ada dua versi teman-teman, di mana penagihan yang menyebutkan nama aplikasinya ini hanya mengingatkan dan memberitahukan perihal tagihan Anda yang akan memasuki jatuh tempo. Sementara penagihan kedua yang tidak menyebutkan nama aplikasinya mengirimkan kata-kata yang di luar SOP. Ada yang mengancam, caci maki, menghina, mengkata-katain Anda sebagai binatang. Itu tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan sebaiknya ketika Anda menyikapi semua ini tetap tenang saja, jangan panik, karena itu dilakukan oleh orang-orang yang mungkin pihak ketiga yang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjaman online tersebut. Karena fakta saat jatuh tempo saja ada penagihan yang tidak menyebutkan nama aplikasinya yang mengkata-katai nasabah itu dengan kata-kata binatang, buronan utang, mengelarikan duit perusahaan. Ternyata itu dilakukan oleh pihak ketiga yang memang sudah bekerja sama dengan perusahaan pinjol tersebut. Kalaupun kita sebagai nasabah melaporkan ke OJK, nanti setelah diselidiki oleh OJK, riwayat atau histori penagihan dari pinjaman online itu tidak ada yang seperti itu, karena mereka sudah menggunakan jasa pihak ketiga yang menggunakan nomor yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Jadi kalian gak usah panik ketika ditagih oleh DC pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, yang mengancam ataupun mengeluarkan kata-kata yang di luar aturan penagihan dari OJK ya. Nah, yang kedua, resiko terberat ketika gagal bayar di pinjaman online itu adalah denda keterlambatan akan terus berjalan setiap harinya ya. Ingat, pinjaman online itu menerapkan denda per hari yang tidak sama ya. Ada yang 0,8% per hari, ada yang 1,8% per hari, bahkan ada yang lebih dari 1,8% per hari. Jadi berhati-hati ketika kalian menggunakan pinjaman online dan sudah tidak mampu bayar, akhirnya telat bayar. Dan yang harus kalian lakukan ketika tahu bahwa denda keterlambatan akan terus berjalan setiap harinya, yang harus kalian lakukan tidak usah panik lagi. Jika memang itu pinjol legal, seharusnya perusahaan pinjol tersebut menerapkan denda keterlambatan maksimal 100% dari hutang pokok. Jadi kalau hutang kalian 2 juta rupiah, itu pinjol hanya boleh menerapkan maksimal 100%, menjadi maksimal 4 juta rupiah. Itu ya yang harus kalian pahami. Resiko ketiga, ketika kalian galbay di pinjaman online adalah didatangi FC atau bill collector atau DC lapangan. Nah, ini sebuah resiko yang harus kalian terima. Tidak usah dibikin kepanikan, tidak usah dibuat sesuatu yang luar biasa menakutkan, karena DC pinjol tugasnya hanya menagih, tugasnya hanya melaksanakan perintah dari perusahaannya untuk melakukan penagihan pada Anda yang tidak mampu lagi membayarkan utang pinjol tersebut ya. Tidak usah dibuat kepanikan, walaupun kalian melihat di luaran sana beredar video-video yang menyatakan bahwa penagihan DC pinjol itu arogan, kasar, dan sebagainya. Tidak semua DC lapangan yang datang ke rumah itu bersikap kasar. Ada yang biasa-biasa saja, mungkin karena mereka dikejar target, akhirnya melakukan cara apapun agar kalian melakukan pembayaran ya. Jadi tidak usah panik intinya. Yang keempat, resiko terberat ketika gagal bayar di pinjol adalah data-data di blacklist atau masuk slik OJK atau masuk fintech data center. Nah, ini hal biasa ya buat kawan-kawan. Siapapun Anda yang telat bayar, mau di pinjol, mau di bank, di mana, jika pinjol tersebut sudah terkoneksi dan bekerja sama dengan bank besar, ada kemungkinan data-data nasabah yang tidak mampu bayar atau gagal bayar akan masuk ke slik OJK. Tidak masalah, ambil sisi positifnya saja. Ketika data kalian masuk slik OJK, kedepannya kalian tidak bisa meminjam uang riba lagi ya, uang yang ada bunganya yang mungkin akan berpotensi mencekik kedepannya dalam kehidupan kalian. Tidak sedikit orang yang sudah mengalami meminjam uang di pinjol, akhirnya mereka resah, panik ketika diancam akan datanya masuk slik OJK. Padahal masuk slik OJK itu justru bagus, sehingga kalian tidak usah meminjam uang riba lagi. Oke ya, ambil sisi positifnya saja. Dan risiko terberat yang kelima ketika gagal bayar di pinjol adalah ketika nasabah sudah mulai ditagih oleh DC pinjol melalui chat WhatsApp, melalui email, bahkan didatangi DC lapangan, dan mentalnya tidak kuat, akan berpotensi dia melakukan perbuatan yang di luar akal sehat dan akhirnya mengakhiri hidup. Ya, ini fakta terjadi, sudah banyak yang terjadi, banyak korban
ketika terlibat utang piutang di pinjol akhirnya mengakhiri hidup. Seperti yang baru-baru kemarin di Tangerang dan di Kediri. Ada satu keluarga di Tangerang yang sudah ditemukan meninggal dunia, 3 orang. Dan itu karena terlilit utang di pinjaman online. Di Kediri juga mencoba mengakhiri hidup tetapi masih selamat. Cuman ada satu anggota keluarga yang meninggal dunia karena sudah tidak kuat dengan racun yang masuk di tubuhnya, yang mana racun tersebut dicampur dengan air susu dan diminum bersama-sama. Cuman yang 3 orangnya masih bisa ditolong. Nah, ini jangan sampai terjadi kawan-kawan ketika kalian menggunakan pinjaman online. Jika terjadi hal-hal yang seperti ini, hal-hal ditagih dengan cara-cara tidak beretika, ditagih dengan cara-cara yang kasar, ini yang harus kalian lakukan adalah siapkan mental saja. Karena resiko ketika meminjam uang di pinjol memang ini bakal terjadi, ditagih dengan cara-cara kasar dan tidak beretika. Itu sebuah resiko yang harus kalian terima, tidak usah dibuat kepanikan. Respon pertama, ketika kalian mendapatkan penagihan tersebut, jika kalian tenang, insya Allah kalian akan baik-baik saja ya. Jika kalian memang sudah menyatakan tidak mau membayar, gagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda, jangan terus-terusan membayar utang pinjol dengan cara dicicil, dengan cara membayar biaya perpanjangan, dengan cara gali lubang tutup lubang. Itu bukanlah penyelesaian masalah, itu hanya akan menambah masalah dan berpotensi kalian terjerat hutang pinjol yang semakin besar. Oke ya teman-teman, itu adalah 5 resiko ketika kalian tidak mampu lagi membayar hutang di pinjaman online. Yang jelas ketika kalian sudah terlanjur meminjam uang di pinjol, tidak mampu bayar, tetap tenang saja, nggak usah panik, nggak usah memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Karena fakta orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjol itu hidupnya tetap baik-baik saja dibandingkan dengan orang-orang yang masih terus merawat pinjol. Orang yang masih rajin merawat pinjol, membayar pinjol, enjingnya gagal bayar, dan nantinya dia tetap akan di blacklist juga. Jadi sebaiknya kalau memang kalian menyatakan tidak mampu bayar, gagal bayarkan di awal. Stop di satu lubang hutang, jangan gali lubang tutup lubang, jangan membayar utang pinjol dengan cara dicicil, jangan membayar biaya perpanjangan. Itu adalah jebakan. Semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.